wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana kabarnya pada hari ini? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong disiapkan ya. Berdoa selesai. Terima kasih Ketua kelas. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu mau mengetes konsentrasi kalian. Nah, jika Ibu menyebutkan pagi, maka kalian tepuk tangan 1 kali. Nah, kemudian kalau Ibu menyebutkan siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, kalian tepuk tangan setengah ya, jadi tidak ada bunyi. Oke, siap? Siang, pagi, malam, pagi, siang, malam. Nah, betul. Sudah konsentrasi ya semuanya? Bagus. Nah, kita sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau bertanya dulu nih, berhubungan dengan materi sebelumnya yang telah kalian pelajari. Bagaimana air laut bisa berubah menjadi kristal atau garam? Ada yang tahu? Ya, Dewi silakan. Ya, betul. Jadi, pada proses pengkristalan garam itu terjadi ketika air laut ditampung pada suatu wadah, kemudian dijemur tuh selama 2 hari. Nah, kemudian terjadilah perubahan wujud dari cair dari air laut tersebut ke padatan atau jadi garam. Nah, contoh lainnya yang mudah kita temui adalah es batu. Kalian pasti tahu lah ya es batu. Nah, bila es batu tersebut kita taruh di meja di luar ruangan, bukan di dalam freezer ya. Nah, apa yang terjadi pada es batu tersebut? Mencairkan, kalau lama-lama tuh pasti berubah menjadi air. Nah, apa sih faktor yang mempengaruhi perubahan wujud tersebut? Kenapa es tersebut bisa berubah wujud menjadi cair? Ada yang tahu? Karena kenaikan suhu. Ya, benar. Jadi karena suhu ruangan tersebut lebih tinggi daripada suhu si es yang tadinya di dalam freezer. Nah, betul ya teman-teman. Nah, kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini ada 2, yaitu melalui kegiatan observasi dan diskusi kelompok melalui yang dibantu oleh LKPD, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, kemudian yang kedua, melalui kegiatan observasi dan diskusi kelompok yang dipandu dengan LKPD, peserta didik dapat membedakan bagaimana zat padat, bagaimana zat cair, dan zat gas. Nah, jadi tadi kita telah membahas sedikit tentang perubahan wujud pada zat. Sebelum itu, kalian tahu gak sih apa itu zat? Ada yang tahu? Nah, jadi pengertian zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya, air di dalam botol ini. Kalau kita timbang menggunakan timbangan, apakah dia ada massanya? Ada dong, bisa kita timbangkan berapa mili ya kalau air. Ini kan ada ukurannya nih, ada 100 mili, 200 mili, kan? Dan zat itu dapat menempati ruang. Nah, air ini kan ditaruh di botol, jadi airnya membentuk seperti botol karena air itu termasuk kepada zat cair.
Nah, sekarang wujud zat. Wujud zat itu ada berapa macam? Iya, 3. Jadi ada apa aja? Zat padat, zat cair, dan zat gas. Betul. Nah, ada yang tahu gak sih bedanya apa ketiganya? Nah, pada hari ini kita akan belajar karakteristik dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu zat padat. Nah, ciri-cirinya bagaimana sih? Ada yang tahu? Mari kita bahas. Nah, ciri-cirinya bentuknya tetap, volumenya tetap, dan masanya tetap. Contohnya apa? Zat padat. Ada yang tahu? Meja, iya meja, benar. Kursi, benar. Apalagi? Batu, ya batu. Nah, misalkan batu kalau kita tekan itu bentuknya akan tetap sama. Jadi batu termasuk ke dalam zat padat. Selanjutnya zat cair. Kalau zat cair ciri-cirinya gimana? Nah, ciri-cirinya itu bentuknya berubah sesuai tempatnya. Jadi berubah bentuk mengikuti tempatnya. Misalnya air tadi. Misalnya kalau air ini yang di dalam botol kita pindahkan ke dalam gelas. Jadi airnya akan membentuk gelas. Seperti itu ya. Nah, kemudian volume dan masanya tetap. Yang ketiga, zat gas. Ciri-cirinya bentuk dan volume berubah sesuai tempatnya. Nah, dan masanya tetap, tetapi masanya tetap. Contohnya apa? Contohnya itu balon. Nah, balon kalau kita tiup, misalnya niupnya yang satu, yang si A niup balonnya tuh cuman kecil, yang B, si A, si B itu niupnya sampai besar balonnya. Nah, jadi gas itu berubah bentuknya sesuai dengan tempatnya. Ya, jadi tetapi memiliki massa yang tetap. Kemudian ada juga perubahan fase wujud zat. Yang tadi kita sempat bahas di awal itu ada apa aja tadi? Mengkristal, mencair. Nah, sebenarnya ada berapa sih perubahan fase wujud zat? Mari kita bahas satu-satu. Nih, dari gambar berikut ada yang tahu nomor 1 sampai 6 apa aja itu? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada mencair atau melebur. Nah, perubahan wujud zat padat menjadi cair. Contohnya ya tadi es batu yang disimpan di ruang terbuka. Kemudian yang kedua ada membeku. Nah, contohnya kebalikannya tadi ya, air tadi ditaruh di dalam freezer maka akan membeku. Kemudian ada yang ketiga mengembun. Perubahan wujud gas menjadi zat cair. Contohnya itu misalnya kita kalau pagi-pagi nih pasti kita lihat di tanaman. Pasti di dalam daunnya itu terdapat bulir-bulir air. Itu disebut mengembun. Selanjutnya ada menguap. Perubahan wujud zat cair menjadi gas. Contohnya itu kita kalau masak air pasti ada uap yang keluar jika airnya mendidih, udah mendidih. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena si airnya itu terjadi kenaikan suhu. Kenaikan apa penurunan? Kenaikan ya. Jadi si airnya itu berubah wujud jadi dari cair menjadi gas. Kemudian ada menyublim. Perubahan wujud zat padat menjadi gas. Nah, contohnya itu kapur barus. Kemudian ada mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Contohnya itu bunga es di dalam freezer. Tahu kan gimana bentuknya? Nah, yaitu merupakan salah satu contoh peristiwa mengkristal. Kemudian
ada partikel zat. Jadi di dalam sebuah zat itu terdapat partikel-partikel di dalamnya. Apa sih partikel zat itu? Ada yang tahu? Nah, jadi partikel zat adalah bagian terkecil suatu zat yang masih memiliki sifat dari zat tersebut. Nah, zat terdiri atas partikel-partikel yang selalu bergerak dengan jarak partikel dan kecepatan yang berbeda-beda bergantung pada wujudnya. Nah, jadi kan tadi ada 3 wujud. Apa aja tadi? Padat, cair, gas. Jadi partikel pada ketiga wujud tadi itu bagaimana sih? Nih, coba lihat gambar pada di sebelah ibu ini. Nah, coba yang mana sih gambar dari partikel wujud padat? Yang mana? Yang sebelah ibu, yang tengah apa yang ujung? Nah, jadi partikel wujud padat itu tadi kan ciri-cirinya itu bentuknya tetap. Ya, berarti partikelnya itu sangat berdekatan. Nah, jarak antar partikelnya itu sangat berdekatan dan teratur. Nah, jadi gambarnya itu yang pertama ini. Kalau zat padat, karena gaya tarik menarik antar partikelnya itu kuat. Jadi tadi nih, misal batu kita tekan, dia nggak mudah hancur kan, kecuali kalau kita tekannya menggunakan palu. Maka akan terbelah, lama-lama akan terbelah. Seperti itu ya. Gerak antar partikel pada zat padat juga tidak bebas ya, karena ruangan yang sempit itu, jadi susah untuk bergerak. Nah, kemudian partikel-partikel hanya bergetar dan berputar pada tempatnya. Nah, jadi sebenarnya partikel pada suatu zat itu dia bergerak ya. Jadi tapi kalau pada zat padat ini dia karena gaya tarik menarik antar partikelnya itu sangat kuat, jadi mereka hanya diam dan bergerak di tempat. Nah, jadi partikel pada zat padat ini sukar untuk dipisahkan. Kemudian tadi ada partikel zat cair, yang mana nih? Yang agak renggang ya, yang tengah. Nih, jadi jarak antar partikel masih berdekatan dan tidak teratur. Tapi gerakan partikelnya itu agak bebas. Kalau yang tadi yang zat padat itu kan tidak bisa bergerak bebas karena jarak antar partikel itu sangat berdekatan. Nah, kemudian partikel pada zat cair itu gaya tarik menariknya sangat tidak kuat, tidak terlalu kuat seperti zat padat tadi. Nah, jadi kalau zat cair itu masih mudah dipisahkan. Kemudian yang ketiga itu ada partikel zat gas. Nah, pada partikel zat gas ini jarak antar partikelnya itu sangat berjauhan dan tidak teratur. Dapat dilihat pada gambar ya. Jadi partikelnya tuh sangat jauh. Jadi partikelnya juga bisa bergerak dengan bebas, berbeda dengan zat padat dan zat cair. Jadi gaya tarik menariknya pun sangat rendah. Kemudian mudah dipisahkan juga. Nah, sekarang ada yang namanya gaya antar partikel zat. Nah, ada 2 macam gaya tarik menarik antar partikel zat. Yang pertama itu ada gaya kohesi. Dan yang kedua itu ada gaya adesi. Yang pertama kita bahas gaya kohesi, adalah gaya tarik menarik antar partikel sejenis. Nah, misalnya air, gaya tarik menarik air dengan air lagi. Nah, kalau misal di daun nih, di daun yang kita siramkan air, apa yang terjadi? Jadi si air itu akan membentuk seperti bola, gelembung bola, karena airnya itu maunya tarik menarik sama air lagi, nggak mau sama daun. Jadi dia membentuk seperti gelembung bola. Nah, itu merupakan contoh dari gaya kohesi. Kemudian
Yang kedua ada gaya adhesi. Nah, kalau kan tadi Kak, kalau kohesi itu gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Nah, kalau adhesi itu yang tidak sejenis. Nah, contohnya itu misalnya air yang menempel pada kaca. Misalnya nih kalau sedang hujan, airnya itu kan air yang menetes pada kaca itu seperti meninggalkan jejak pada kaca. Nah, peristiwa tersebut merupakan contoh dari gaya adhesi. Nah, setelah kita tahu bagaimana karakteristik dari ketiga wujud cat tadi, kita akan mengerjakan tugas secara berkelompok ya. Ibu bagi terlebih dahulu, kalian menjadi 6 kelompok ya, berhitung 1 sampai 3, kemudian kalian bergabung dengan nomor yang sama, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Nah, sekarang kalian sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing, Ibu akan berikan LKPD-nya. Nah, tugas kalian ngapain nih? Nah, yang pertama, kalian amati gambar berikut nih. Ini gambar apa, teman-teman? Ya, jadi es mencair dan air menguap. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Coba kalian jelasin ya nanti. Kemudian, tugas yang kedua, nih, kalian cari nama benda, kemudian cari tahu sifat benda tersebut itu seperti apa, kemudian wujud bendanya itu apa. Kalian diskusikan bersama kelompoknya, kemudian kalian presentasikan ke depan kelas. Paham, murid-murid? Nah, silakan dikerjakan. Nah, baik. Nah, semuanya sudah selesai mempresentasikan dan mengerjakannya. Nah, jadi tadi apa? Kalau es mencair, mengapa bisa terjadi? Karena adanya kenaikan suhu. Jadi suhu es yang tadinya dingin, suhunya dingin tuh kan suhunya rendah. Kemudian es tersebut disimpan dalam suhu ruangan terbuka. Nah, jadi suhunya itu meningkat kan. Jadi esnya itu terjadi mencair. Kemudian air menguap. Terjadi karena kenaikan suhu juga. Jadi air jika dipanaskan, partikel di dalamnya itu akan bergerak semakin cepat, semakin bebas karena kenaikan suhu tadi yang dari api. Kemudian air tersebut akan berubah wujud menjadi gas. Nah, setelah ini Ibu akan mengetes kalian lagi tentang materi hari ini, tapi sekarang secara individu. Tolong disiapkan handphonenya ya. Nah, baik. Ibu akan share link kuisis di grup kelas kita. Sudah ada ya? Selamat mengerjakan. Nah, semuanya sudah selesai ya tugasnya. Nah, selanjutnya kesimpulan pada materi kali ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Anissa? Ya, benar. Jadi pada kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah ada 3 wujud cat, yaitu wujud gas, padat, cair, dan gas. Dan adapun perubahan masa wujud cat ada mencair, melebur, membeku, mengembun, mengkristal, dan menguap. Kemudian ada gaya tarik-menarik antar partikel, yaitu adhesi dan kohesi. Nah, kemudian setelah kita belajar hari ini, Ibu ada oleh-oleh nih. Oleh-olehnya apa? Tugas rumah. Jadi tolong dicatat ya soalnya.
sudah selesai mencatatnya ya. Pada materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang kalor. Jadi jangan lupa dibaca terlebih dahulu di rumah ya, supaya kita mempunyai bekal untuk pembelajaran berikutnya. Sekian dari pembelajaran pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.